Carilah yang paling. Karena kita kalau cari nggak berhaknya, kita kumpulin setelah itu jangan. Nah, orang yang hidupnya tidak kenal dengan Allah hanya cari dunia, dikira dunia yang paling baik, berharga. Umur sekian Pak, kalau sudah 60, 70 sudah mulai kalah. Ternyata dunia nggak terlalu. Dan mulai gimana tuh kalau mati? Makanya temukan dengan Allah supaya dia bisa mukhlis. Apa itu mukhlis? Apa itu mukhlis Pak? Mukhlis itu seperti air ini. Air ini disebut dengan ma'ul khalis. Ma'ul khalis. Kenapa disebut ma'ul khalis? Air bersih. Khalis itu artinya tidak ada campuran. Kenapa disebut air khalis? Karena tidak ada apa? Tidak dikasih teh, tidak dikasih apa? Susu. Tidak dikasih apa? Benar-benar khalis 100%. Kita itu Bapak dan Ibu dalam hidup ini tugasnya adalah memastikan bahwa semua yang kita miliki, yaitu din, apa din itu? Nah ini, mohon maaf, din itu terjemahannya nggak ada sekali. Cuman bahasa Indonesia ya, tapi nggak ada kalimat lain. Din itu bahasa yang pasnya itu adalah semua komitmen. Karena din itu artinya keterikatan, kesepakatan. Jadi Pak, din ini kalau harakannya di atas, bacanya gimana? Bacanya gimana? Ini kalau din harakannya di apa? Di bawah. Kalau harakannya di atas, bacanya apa? Dari apa artinya dari? Utang. Artinya utang. Apa itu utang? Gimana hubungan antara orang yang berutang dengan yang diutangi? Yang diutangi menjadi terikat dengan yang apa? Diutangi. Berutang. Makanya kalau yang diutangi lewat sini, kita lewat sini. Kenapa? Harus ada komitmen. Kalau ketemu ditanya kapan bayarnya. Maka agama itu adalah kumpulan daripada komitmen. Ya. Jadi totalitas komitmen kita berikan kepada siapa? Kepada Allah. Makanya disebut orang yang ikhlas. Totalitas di dalam komitmennya 100%. Kenapa? Yaitu lurus, tidak melenceng kiri kanan, ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hawa nafsu yang ke kiri atau ke kanan, lempeng. Wa yuqimus shalah, itu imannya, aksinya pertama adalah sholat, yang kedua adalah apa? Zakat. Sholat adalah simbol diri kita, zakat adalah simbol apa yang kita miliki. Makanya dua Pak, diri kita dan apa yang kita miliki semuanya untuk Allah. Makanya yang disebut yang memiliki itu ya harta, anak, istri, suami, barang-barang, jabatan, semuanya kita berikan kepada Allah. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Agama yang lurus itu artinya agama yang sesuai dengan fitrah. Bapak dan Ibu, banyak orang maaf yang kadang-kadang keyakinannya bertentangan dengan fitrah. Ya, fitrah kita manusia. Agama ini sangat manusia dan tidak ada yang bertentangan dengan fitrah. Ada nggak yang bertentangan dengan fitrah? Sebutkan satu agama ajaran Islam yang bertentangan dengan kemanusiaan kita. Tidak ada. Pak. Misalnya apa? Kisos. Bapak dan Ibu,
Kisos itu bertentangan nggak dengan kemanusiaan? Iya. Nah, kata Allah, sesungguhnya di dalam kisos itu ada kehidupan. Ini ayat tentang kisos itu Allah mengatakan sesungguhnya di dalam kisos itu apa? Padahal kisos itu apa? Nah, hukum mati. Potong tangan. Jadi kenapa ada kisos? Supaya kehidupan terjamin. Matikan semua orang yang ingin mati. Supaya kehidupan apa? Nah repotnya yang matiin tidak dimatiin, yang hidup malah dimatiin oleh yang tidak takut. Makanya tujuan ini menarik. Tujuan penegakan kisos itu bukan membunuh. Saya bilang, tujuan penegakan kisos itu bukan membunuh. Makanya di dalam penegakan kisos Pak itu tidak boleh tersembunyi. Itu nggak boleh tersembunyi. Harus ya Pak. Kalau kita kan tersembunyi nggak ada yang tahu. Itu nggak boleh tersembunyi. Kenapa? Karena tujuannya adalah menjamin kehidupan yang lain. Jadi kalau kisos itu mau ditegakkan, hukum pancing itu mau ditegakkan, itu dibuat di tengah lapangan dan semua orang dia diundang dikasih tahu, lalu dieksekusi. Satu yang terbunuh, yang lainnya yang lebih serem kan potong tangan. Potong tangan itu maksudnya bukan potong tangan. Potong tangan itu maksudnya supaya tangan yang lain nggak ada yang berani melakukan kejahatan. Tahu nggak gimana Pak potong tangan? Yang dipotong itu kan cuma ini Pak. Apa? Jari-jari. Bukan sini potongnya. Apalagi di sini juga yang dipotong cuma pergelangan tangan ini. Nah ini diikat Pak ke atas ke paut. Tangannya sudah di sini. Pas potong, tangan langsung. Semua orang mengatakan lunas. Kamu kalau balik itu satu tangan terpotong, ribuan jutaan tangan lain. Kita habis maling dua maling lagi. Bahkan tambah pintar karena dapat kursus dia. Dapat kursus. Baik. Khunafah lurus ini penting banget. Makanya kita harus punya kecenderungan kepada kelurusan. Mohon maaf. Cenderung pada lurus itu artinya kita ini tidak pernah sempurna. Namanya kita tidak pernah sempurna dan jangan pernah merasa sempurna. Jangan pernah merasa ini aku kalau bukan aku gak salah. Lurus, usahakan kata Rasulullah sedih waktu luruskan dan benarkan. Maka teruslah belajar, teruslah tingkatkan kepada kebenaran. Wa yuqimu sholata wa zakata dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrik Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Bapak dan Ibu, siapa orang yang sukses? Siapa orang yang sukses? Masuk surga. Siapa orang yang sukses? Masuk surga ya. Jawab, siapa orang yang sukses? Sederhana, yang masuk surga. Betul kan? Betul kan? Betul? Iya. Betul apa betul? Iya. Jadi presiden masuk neraka, sukses? Tidak. Kaya raya masuk neraka, sukses? Tidak. Apalagi miskin masuk neraka. Iya, udah miskin masuk apa? Nah, sedih banget di dunia sengsara, ya kan? Yang hebat itu di dunia Kaya masuk surga. memiliki semuanya, akhirat masuk Surga. Baru sukses. Jadi standar sukses itu masuk surga. Iya betul. Bu, sampai ini anak-anak
Pak, standar sukses apa? Masuk surga. Masuk surga. Standar sukses keluarga adalah kumpul di surga. Keluarga. Mohon maaf, orang yang tidak kumpul di surga semuanya bermusuhan, dan yang paling dimusuhi yang paling dekat. Suami istri. Tahu nggak Pak? Siapa yang paling dimusuhi oleh anak kita? Kita. Kalau kumpulnya di neraka. Karena lu. Bu, yang paling dimusuhi oleh kita. Kalau kumpulnya di neraka. Tapi kalau kumpulnya di surga, ngomongnya beda. Yang paling berjasa, bapakku mobil itu selalu berasal. Ibuku bangunin aku kapanpun. Itu jadi ceritaan di surga, Pak. Itu jadi cerita di surga. Tahu nggak? Pak, ini saya sampaikan. Apa pekerjaan orang surga? Apa pekerjaan orang surga? Gak ada selfie. Mereka udah nggak sholat, nggak puasa, nggak cari duit. Apa pekerjaan orang surga? Senang-senang menerima. Ngobrol. Apa Pak? Makanya banyak ayat-ayat mereka duduk saling bersandar lalu saling bertanya. Pertanyaan saya, apa bahan obrolannya? Apa bahan obrolannya? Bagaimana perjuangan mereka bisa sampai masuk Surga. itu bahan obrolan. Jadi bahan yang sekarang ini benar-benar kadang-kadang capek. Itu jadi obrolan yang menarik bagi dia. Bisa. Makanya nggak capek, nggak ada obrolan. Yang nggak capek nggak ada bahan obrolan. Hanya capek-capek sekarang. Capek beribadah, capek berjuang, capek mendidik, capek menasihati, capek mengajar. Nah, kenapa? Karena kalau sudah final di jahanam, nggak ada lagi. Alhamdulillah, nggak ada lagi obrolan. Siksaan yang ada. Obrolan sudah nggak ada. Malah kalau ditanya malah jengkel gitu. Mohon maaf. Masalah aku fi safar. Apa yang membuat kamu masuk apa? Ya Allah. Neraka safar. Kira-kira senang nggak ditanya gitu? Ya Allah. Jengkel. Tanya dia sudah begini masih ditanya-tanya. Makanya Bapak dan Ibu, ini musibah. Dan inilah yang harus kita pastiin. Kita alhamdulillah mudah-mudahan dilindungi dari apa? Ya Allah. Yang jadi masalah bukan sesaat tapi selamanya. Makanya kajian Muslim Fatimah menjadi sangat. Kadang-kadang kita itu tidak membandingkan antara hidup yang pendek ini. Hidup itu pendek atau panjang? Pendek atau panjang? Pendek sekali atau pendek? Pendek aja. Pendek sekali. Atau pendek aja. Pendek sekali. Ya Allah. Nggak sebanding dengan akhirat. Mohon maaf. Akhirat yang begitu panjang kita nggak pernah serius mau bicara. Makanya mayoritas kalau kita bicara tentang membangun akhirat itu baru rakyat. Ternyata membangun akhirat indah itu bukan dari umur pensiunan. Artinya dari umur apa? Anak-anak itu. Tapi kadang-kadang untuk membicarakan itu kita nggak punya waktu. Dicontoh itu. Ya, makanya perlu ada tema-tema penting bagaimana kita membicarakan agar kalau ini nanti ulai kahum
Perhatikan dulu. Ini Allah dalam ayat berkata, siapapun yang masuk neraka itu 10 orang, 10 makhluk. Makanya jangan pernah puji atau jangan pernah bahagia kalau kita punya segalanya tapi tidak punya tarakan iman. Karena ini 10 huruf bariyah. Bariyah itu apa? Bar itu Pak dari kata bumi. Bar dari kata daratan. Bumi. Bahar. Jadi bumi terdiri dari bahar, lautan dengan bar itu apa? Daratan. Jadi satu bariyah artinya 10 makhluk yang hidup di bumi. Kalau masuk apa? Masuk neraka. Oleh sebab itu urusan kita Bapak dan Ibu, bagaimana kita dan anak-anak kita tidak menjadi sebaik 10 orang. Ini urusan yang paling mendasar dan serius. Bukan makan, bukan rezeki. Kalau makan dan rezeki pasti sudah ada. Betul apa betul? Apalagi yang sepuh-sepuh sudah terbukti makan sekian tahun. Betul Pak? Kira-kira dapat makannya pakai ilmu yang belajar di sekolah juga atau enggak? Fakultasnya kehutanan, dapat rezekinya dari wartawan. Jadi rezeki kita nggak tahu dari mana, tapi sudah ada. Yang belum ada pasti rezekinya adalah masuk surga atau masuk. Alhamdulillah. Kalau masuk neraka maka kita adalah apa? Sebaliknya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kalau hidupnya untuk beriman dan yang kedua untuk berbuat apa? Saleh, maka itulah orang yang disebut khairul bariyah. Pertanyaan saya kepada Ibu, apa itu iman dan apa itu amal saleh? Iman itu artinya yang tadi, ya'budullaha mukhlishina lahud. Ketika hidup ini diyakini hanya untuk Allah, mukhlishina lahud, dia ikhlaskan hanya untuk Allah, itu iman. Jadi tidak hanya mengaku beriman, tapi ya'budullah, taat kepada Allah, mukhlis dan hanya untuk Allah. Karena Allah nggak suka, Allah itu paling cemburu. Mohon maaf, boleh nggak ikhlasnya 80%? Nggak boleh. Saya soalnya ini 80%. Belum ikhlas, belum ikhlas ya. Diterima nggak Pak? Enggak. 80% kan sudah tinggi, belum 80%. Enggak. 100. Gimana mau diterima nggak Bu? Enggak. 90% ya 90%? Tidak. Kalau 90% apa bisa tidak terima, apalagi 50%. Jadi diterima itu harus 100%. Makanya Allah nggak terima sholat-sholatnya. Iya. Setelah kita murni tauhidnya, keikhlasannya kepada Allah, maka hidup ini harus punya karya, harus punya kerja yang menciptakan karya. Jadi bukan hanya kerja, tapi karya, ada hasilnya, dan hasilnya harus namanya apa? Soleh. Apa itu soleh? Yang namanya soleh silakan jelaskan. Soleh itu Pak, artinya sesuai standar. Kalau di Indonesia ada namanya apa? SNI, ya. SNI, standar nasional Indonesia. Kalau Allah apa? Solid. Bukan nasional, global. Solid dan solid. Dua. Soleh itu yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua apa?
mengikuti tuntunan aturan. Bapak dan Ibu, yang ingin saya tekankan adalah hidup ini diukur dari kesolehan kita. Tahu nggak apa yang diingat dari kita, Pak Ibu, kalau kita sudah mengingat? Aman. Yang diingat apa? Nah, kesolehan ini kebaikan, kaya. Makanya di dalam surat Al-Asri, orang itu dianggap beruntung kalau apa? Beriman, beramal, soleh, tawasau bil haq, Buat kebaikan. mengajak kepada kebenaran dan tawasau bis sabr, dengan sabar. Yang pertama iman, yang kedua amal. Amal ini adalah yang membuat karya. Makanya hidup ini, mohon maaf Bapak dan Ibu, bukan cari duit. Kalau cuma cari duit, mati selesai, nggak ada karya. Tapi hidup ini makan itu cuma supaya bisa beraktivitas. Sisanya untuk bikin karya. Karyanya karya yang soleh, yang memberikan manfaat untuk kita dan untuk orang lain. Makanya orang yang diingat adalah ketika kesolehan yang terjadi. Seperti misalnya Sudirman. Kenapa kita ingat nama Jenderal Sudirman? Kenapa kita ingat? Perjuangan karya Rasulullah. Kenapa kita ingat Segala-galanya. Segala-galanya. perjuangan ini yang membuat karyanya masih sampai sekarang apa? Terasa. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, di dalam Islam itu orang tidak benar-benar muslim kalau egonya semuanya untuk sendiri, cari duit untuk sendiri, dapat apapun untuk membuat karya. Karya itu nggak usah besar, tapi ikhlas. Makanya dulu waktu saya masih pesantren, dulu saya bilang begini, orang besar itu adalah orang yang mempunyai karya, walaupun hanya seorang murid di atas bukit atau di atas gunung yang tidak dikenal. Jadi ngajarin orang gimana di atas bukit, alhamdulillah sekarang alhamdulillah di atas. Enggak ada yang ngajari kecuali satu orang pakai lampu jatuh, pakai lampu apa itu? Lampu minyak goreng itu orang besar bukan orang berkelas, tapi orang yang punya karya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang ketika mereka berkarya dia tidak dikenal, tapi setelah karyanya memanfaatkan orang, baru orang bisa dikenal. Siapa itu? Makanya wa'amil sholihat, karya yang punya dua nilai, dunia dan apa? Dunia dan akhirat. Ulaika Khairul bariyah. Makanya insya Allah kita akan pelajari betul ini khairul bariyah ini siapa, yaitu orang yang beriman dan beramal saleh. Insya Allah besok pagi kita bahas itu orang yang terbaik itu siapa. Dan kalau kita kumpulkan semua hadis dan ayat tentang ini, Pak, hidup ini semua mungkin menjadi orang yang terbaik. Ya. Nah, demikian Bapak dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'uhum min rabbihim, yang terakhir jazaa'uhum min rabbihim jannatin, masuk. Nah, masuk surga apa? Aden. Ini surga indah banget, tajam jalan al-Quran. Terus setiap hari melihat sungai yang mengalir di bawahnya, hingga abad selamanya. Makanya capek sekarang itu biasa, karena istirahat yang akan selama-lamanya di surga. Radhiyallahu kemudian dapat ridho dari Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an, dan kita pun akan puas. Nanti balasan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, Pak, mohon maaf, nggak pernah kita bayangkan, nggak pernah kita hayalkan. Membayangkan itu kan kadang-kadang yang masuk akal ya. Kalau berhayal sudah di luar akal, itu pun nggak pernah kita bisa capai.
Dzalika man khasya. Rabbah. Ini kata kuncinya. Insyaallah nanti pada zuhur Ustaz siapa? Ustaz Muharram akan menjelaskan dan juga bagaimana ternyata kata kunci daripada kebaikan itu pada satu karakter, yaitu khauf, takut kepada Allah. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Habis waktunya, ya, mohon maaf. Nanti insya Allah pertanyaan kita buka besok pagi. Jadi malam hari ini, siang ini saya, ini kemudian nanti setelah Ustaz Muharram akan membahas itu. Ya. Kemudian malam nanti bersama Ustaz Hari sama dia akan melihat menjelaskan tentang bagaimana orang berbuat baik dari orang itu. Dan besok pagi kita lanjutkan pembahasan siapa saja orang-orang yang terbaik itu dan apa yang bisa kita lakukan di dalam terbaik. Hidup cuma sekali, habis itu nggak bisa balik lagi ke sini. Nah, maka mumpung masih di sini, kita buat yang bisa kita lakukan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada beliau Ustaz Dr. Ahmad Hatta yang sudah menyampaikan materi kepada kita sehingga kita terjawab innal ladzina kafaru min ahli kitab wa musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha.